Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Praitno di UBP Media. Hidup bermakna, hidup bahagia. Di tengah-tengah dunia sekarang kita seperti dikejar untuk terus berlari. Mengejar sesuatu yang kita taruh di tempat yang sangat tinggi. Kadang-kadang orang harus begitu hebat memacu diri karena merasa berdosa. Kalau saya beristirahat, maka banyak waktu yang terbuang dan banyak hal yang tidak bisa dicapai. Tapi semakin dipercepat langkah, makin banyak keringat yang bercucuran. Kadang-kadang terasa tidak kemana-mana. The hedonic treadmill. Berlari, mengejar sesuatu dengan seluruh potensi yang dimiliki, lelah, capek, tapi ternyata tidak kemana-mana. Kita tidak boleh terjebak dalam kondisi yang seperti itu. Kita harus memiliki visi. Apa sih visi? Mimpi yang terjadwal. Target yang kita kejar. Untuk apa target itu? Untuk mengarahkan diri kita, mengarahkan potensi kita. Mau kemana, mau untuk apa, sampai di mana. Tapi kita juga harus tahu kadang-kadang kita harus beristirahat. Dan bagi seorang muslim, minimal sehari kita beristirahat 5 kali di luar waktu tidur. 5 waktu sholat adalah 5 waktu istirahat yang sangat hebat. Diawali dengan subuh, bangun tidur kita sudah bertafakur. Kalau ada ajaran kontemplasi, kalau ada ajaran perenungan, kita dalam agama Islam diminta kontemplasi sehari 5 kali. Subuh kita sudah berkontemplasi sesudah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita langsung kemudian membersihkan diri dan kemudian kita melaksanakan sholat subuh sebagai sholat pertama ketika kita baru bangun. Sudah terhubung dengan Allah dari sejak subuh. Kemudian terhubung kepada sesama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan kalau dilakukan di masjid, kita sudah mendapati komunitas orang-orang yang mengarahkan diri untuk membersihkan dirinya pada hari itu bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Sesudah itu bertebaran kita di muka bumi. Bahkan di surat Al-Jumu'ah disebutkan begitu selesai melaksanakan ibadah kembali bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah. Dan kita kemudian mencari karunia Allah. Sebetulnya lebih tepat menjemput karunia Allah. Kita diajarkan untuk berkontemplasi, diajarkan untuk merenung agar kita kemudian tahu pada saat mana kita bekerja keras. Dan yang penting bukan bekerja keras, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan. Sehingga kalaupun kita merasa lelah yang membahagiakan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, kalau kamu pulang bekerja keras, kalau kamu pulang mencari nafkah dalam keadaan lelah, lantas kamu baringkan badan di pembaringan, dan kamu merasakan sakit pada badanmu. Pada saat itu Allah sedang menggugurkan sebagian dosa-dosa. Membayangkan capek dalam bekerja dianggap sebagai upaya menggugurkan dosa. Maka kita menjadikan hidup kita bukan untuk mengejar sesuatu dengan mempertaruhkan seluruh diri tanpa melakukan koreksi diri. Kita melakukan yang terbaik dengan amal-amal terbaik. Tapi kita tahu pada saatnya kita harus beristirahat. Dan kita tahu rezeki tidak akan tertukar. Tugas kita melakukan yang terbaik. Amal yang baik diawali dengan niat yang ikhlas, ilmu yang cukup, dan dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Sudah itu kita berserah diri kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Produktif dan bahagia. Hidup bermakna, hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.